Aku Tony, bekerja sebagai sopir travel penumpang di jalur lintasan pelabuhan Bakauheni, Bandar Lampung. Sudah nyaris 20 tahun bergelut di bidang pekerjaan ini. Tentu saja sudah banyak asam garam aku alami. Aku termasuk sopir yang lebih suka bekerja malam hari. Lebih senang berkendara ketika sudah gelap, dengan berbagai alasan tentunya. Tentu saja, berbagai kisah dan pengalaman sudah banyak aku rasakan. Dari yang biasa saja, sampai pengalaman janggal menjerumus seram. Ya, ada beberapa pengalaman sangat seram yang aku alami ketika bekerja malam hari. Salah satunya akan aku ceritakan kali ini, peristiwa yang terjadi pada tahun 2007. Sudah bang, cuma 3 penumpang saja. Iya Ton, cuma 3. Ya sudah, sana jalan, udah jam 11. Alamat antar udah di dashboard ya. Benar kata Bang Tobing, sudah jam 11 malam. Memang sudah waktunya jalan. Walaupun hanya berisi 3 penumpang, aku tetap harus jalan. Memang selalu seperti ini. Aku ke toilet dulu sebentar bang. Jangan lama-lama, kasihan penumpangnya kalau telat. Ya sudah, aku langsung menuju toilet. Enggak lama, mungkin hanya sekitar 2 atau 3 menit. Setelah selesai, aku langsung menuju kendaraan. Ini bukan musim liburan, bukan akhir pekan juga. Jadinya penumpang memang sering kali sepi seperti ini. Apalagi sudah menjelang tengah malam, semakin sepi saja orang yang turun dari kapal. Oh iya, setelah duduk di belakang kemudi, aku langsung mulai bersiap menjalankan kendaraan dan memulai perjalanan. Memperbaiki posisi kursi agar lebih nyaman, menyiapkan air minum supaya dekat dari jangkauan, memeriksa posisi kaca spion, memastikan kalau arah pantulannya sudah benar. Biasanya, kalau sedang menyetel kaca spion ini, aku sekalian untuk memeriksa penumpang yang ada di belakang, menghitungnya apakah sudah benar jumlahnya atau belum. 1, 2, 3, 4. Hah? Kok 4? Bukannya tadi Bang Tobing bilang penumpangnya cuma 3. Penasaran, aku lalu menoleh ke belakang. Benar, penumpang ada 4. 1 orang laki-laki duduk di depan kursi yang persis di belakangku. Penumpang ketiga dan keempat, bapak dan ibu, duduk di deretan kursi kedua. 1 lagi, seorang perempuan duduk di kursi paling belakang. Benar, ada 4. Ya sudah, berarti tadi ketika aku ke toilet, ada penumpang 1 lagi yang naik. Sudah semakin malam, jam 11 lewat 10 menit, aku harus mulai perjalanan. Tapi, baru saja hendak lepas rem tangan, tiba-tiba aku mendengar suara teriakan. Mendengar itu, aku lalu membuka jendela. Ah, ternyata Bang Tobing. Ada apa bang? Tanyaku setengah berteriak juga. Dari kejauhan, aku melihat kalau Bang Tobing memberikan isyarat, mengacungkan jari telunjuk tangan kanannya sambil berteriak, 1 ton. Begitu katanya. Oh begitu. Aku menangkap arti isyarat dari Bang Tobing. Aku mengerti. Berarti dia bilang penumpangnya bertambah 1. Ya sudah, berarti cocok. Oke bang,
Jawabku masih setengah berteriak sambil mengacungkan ibu jari. Kemudian Bang Tobing juga mengacungkan ibu jarinya. Pertanda percakapan selesai dan masing-masing mengerti. Setelah itu, aku melepas rem tangan, lalu menginjak pedal gas perlahan. Perjalanan pun dimulai. Jalur Bakauheni, Bandar Lampung. Jalur ini merupakan rangkaian awal dari jalan lintas Sumatera, karena memang dimulai dari ujung pulau Sumatera paling timur dan akan berakhir di ujung barat, yaitu Provinsi Aceh. Tapi, ya aku nggak akan sampai Aceh, hanya sampai Bandar Lampung. Jarak tempuhnya sekitar 100 km kurang lebih. Biasanya, kalau jalan malam, seluruh penumpang akan tidur di kursinya masing-masing. Begitu juga kali ini. Aku memperhatikan lewat kaca spion. Terlihat kalau semua penumpang memang tidur. Sebentar. Kecuali penumpang perempuan yang duduk paling belakang. Aku nggak bisa memastikan dia tidur atau enggak, karena pandangan terhalang oleh sandaran kepala kursi. Mobil ukuran sedang berkapasitas maksimal 12 penumpang ini kupacu dengan kecepatan sedang, menembus jalan gelap di jalur lintas Sumatera. Yang aku suka dari jalan malam, salah satunya adalah jalanan cenderung sepi. Jadinya bisa lebih santai mengemudi, nggak terlalu lelah. Hanya harus berusaha untuk nggak mengantuk dan tetap berkonsentrasi. Waktu perjalanan juga lebih cepat. Kalau tadi aku berangkat jam 11, sekitar jam 2 nanti seharusnya sudah selesai mengantar penumpang ke tujuan masing-masing, sampai pada penumpang yang terakhir. Ya, travel tempat aku bekerja ini memang bisa antar jemput penumpang di tempat yang diminta. Tetapi tergantung kondisi dan situasi, apabila memungkinkan atau jaraknya masih masuk akal. Malam ini, aku melihat ada 3 alamat di daftar yang Bang Tobing letakkan di dashboard. Aku harus mengantarkan penumpang ke 3 alamat yang tercantum. Tapi kan ada 4 penumpang. Ya, berarti 1 penumpang akan turun di terminal atau pool. Begitulah. Nggak terasa sudah sekitar 45 menit perjalanan yang sudah aku tempuh. Melirik ke layar dashboard, indikator sudah menunjukkan kalau bahan bakar sudah hampir kosong. Ya sudah, aku akan berhenti di pom bensin yang letaknya nggak jauh selepas kota Kalianda. Kebetulan, jarak pom bensin yang aku maksud jaraknya sudah dekat. Hanya tinggal beberapa ratus meter saja, sehingga beberapa menit kemudian aku sudah sampai. Setelah sudah berada persis di depan pom bensin, aku langsung membelokkan mobil untuk masuk ke dalam. Tengah malam, sudah jam 12. Tentu saja pom bensin ini sepi. Hanya ada beberapa kendaraan berbagai ukuran yang terlihat sedang mengisi bahan bakar. Malah ada beberapa yang sedang hanya beristirahat. Aku memilih pompa yang paling pojok karena memang pengisian solar tempatnya di sudut. Setelah mobil sudah benar berhenti, aku lalu turun. Isi full ya, begitu ucapku kepada petugas yang sedang berjaga. Setelah itu, aku menuju toilet untuk membasuh muka. Tumben malam ini aku merasa sedikit mengantuk. Selesai dari toilet, aku kembali ke mobil. Pengisian bahan bakar sudah selesai. Nah, ketika aku sedang melakukan pembayaran, aku melirik ke dalam mobil. Sekalian memeriksa ke dalam penumpang, apakah semuanya masih ada di tempat duduknya atau tidak. Ternyata lengkap. Semuanya masih ada, 4 penumpang. Masih di posisi semula, masih kelihatan tertidur juga.
Kecuali penumpang perempuan yang di belakang. Dia nggak tidur, malah duduk tegak tanpa bersandar, menatap ke depan. Melihat itu semua, aku langsung masuk kendaraan dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Tapi, ketika sudah duduk di belakang kemudi, aku merasa ada yang berbeda. Aku mencium sesuatu. Indra penciuman menangkap wangi parfum yang sebelumnya sama sekali nggak tercium. Baunya sangat menyengat. Ah, mungkin mbak yang duduk di belakang baru saja menyemprot parfum. Begitu pikirku dalam hati. Nggak berpikir macam-macam, aku lalu mulai menjalankan kendaraan. Kali ini, aku pacu dengan kecepatan agak tinggi. Walau awalnya agak terganggu dengan bau wangi menyengat tadi, tapi akhirnya hidungku jadi terbiasa. Tapi tetap saja tercium sepanjang sisa perjalanan. Singkat cerita, kami akhirnya mulai memasuki Bandar Lampung, salah satu kota besar yang ada di Sumatera. Hampir jam 1 malam, tentu saja sudah sangat sepi. Hanya 1-2 kendaraan yang terlihat lalu lalang menyusuri jalan. Ada 3 alamat yang harus aku tuju untuk mengantar penumpang. Yang pertama di Teuku Umar, kedua di Jalan Imam Bonjol, satu lagi di daerah Kedaton 5. Senangnya aku melihat 3 alamat itu, karena letaknya masih di dalam kota. Nggak akan memakan waktu lama. Setelah selesai, aku bisa langsung kembali ke Kota Raja. Kota Raja adalah letak di mana pool kendaraan travelku berada. Singkat cerita lagi, akhirnya 2 penumpang sudah aku antar ke alamatnya. Tersisa 2 lagi, laki-laki yang duduk sendirian dan perempuan yang duduk di belakang. Sudah jam 1 lewat ketika kami akhirnya sampai di alamat terakhir, Kedaton 5. Di titik ini aku masih belum tahu penumpang mana yang akan turun, karena nggak memperhatikan daftar alamat lagi. Aku susuri jalan kecil perumahan menuju alamat pastinya. Jalan sempit, namun beraspal. Kanan kiri berjejer rumah-rumah bermacam ukuran. Keadaannya sama, sangat sepi. Ditambah penerangan yang hanya mengandalkan cahaya lampu dari halaman rumah. Melirik kaca spion, aku melihat 2 penumpang dalam keadaan terjaga. Penumpang perempuan tetap duduk diam dengan tatapan menghadap ke depan, sementara penumpang laki-laki terlihat memperhatikan pemandangan di luar. Wangi parfum masih tercium, walau nggak sekuat di awal tadi. Entah, sudah berapa menit aku sudah di dalam perumahan sampai akhirnya berhenti di depan salah satu rumah besar bertingkat. Aku memperhatikan catatan yang ada di dashboard. Sepertinya benar, ini alamatnya. Mas, Mbak, ini benar alamatnya kan ya? Tanyaku kepada penumpang. Benar bang, saya turun di sini. Akhirnya penumpang perempuan terdengar suaranya. Ah, ternyata dia yang turun di sini. Rumah tempat tujuan penumpang perempuan ini terlihat gelap. Hanya 1 lampu teras yang menyala. Itu pun redup. Sudah menjadi kebiasaan apabila penumpang yang turun adalah perempuan atau orang tua, aku akan ikut turun untuk menawarkan bantuan atau sekedar menunggu sampai dia masuk ke dalam rumah. Aku lalu turun dari kendaraan. Di luar, aku memperhatikan penumpang ini turun dari kendaraan. Hanya tas kecil saja yang jadi barang bawaan. Suasana gelap, tapi aku masih bisa melihat penampilannya. Perempuan cantik dengan rambut sebatas bahu, wajahnya pucat, seperti kelelahan, mungkin karena baru saja menempuh perjalanan jauh.
Terima kasih bang, silakan lanjut aja. Nggak apa-apa kok kalau ditinggal. Begitu katanya sambil tersenyum. Iya mbak, kalau gitu saya jalan ya. Hati-hati, kalau bisa langsung ke pool aja, nggak usah antar penumpang lagi. Loh, kenapa emangnya mbak? Kan masih ada satu penumpang lagi tuh. Jawabku penasaran. Kalau bisa ke pool aja. Penumpang perempuan ini bersikukuh menyuruhku kembali ke pool. Aneh, entah kenapa. Setelah berpamitan, aku langsung naik kendaraan dan pergi meninggalkan tempat itu. Satu penumpang lagi, tapi aku nggak tahu harus diantar kemana. Mas, mau diantar kemana ya? Atau turun di pool aja? Tanyaku sambil melihat kaca spion. Berhenti bang, jawab penumpang itu pendek. Oh oke, tolong kasih tahu arahnya ya mas. Aku lalu tancap gas mengarahkan kendaraan menuju daerah berhenti yang jaraknya sekitar 30 menit dari Kedaton. Nah, ketika dalam perjalanan yang seharusnya nggak terasa lama ini, ternyata aku masih mencium wangi parfum menyengat itu. Dan kali ini baunya semakin kuat. Ah, ternyata mas ini yang wangi sejak tadi. Bukan perempuan yang sudah turun tadi. Begitu pikirku dalam hati. Jalanan sepi di jalur lintas Sumatera ini, aku terabas dengan kecepatan cukup tinggi. Namun, masih sangat berhati-hati. Beberapa kali aku melirik spion, memperhatikan kalau ternyata penumpang terakhir itu posisinya selalu sama. Duduk tegak sambil terus menatap keluar. Kilatan-kilatan cahaya dari lampu penerangan di luar membantuku untuk dapat juga sekali-kali melihat mimik wajahnya. Ketika sudah sendirian dan ketika sudah semakin dekat dengan pemberhentiannya, penumpang laki-laki berumur sekitar 30 tahun ini terlihat selalu tersenyum. Tapi, ada sedikit aneh dengan senyumannya. Dia tersenyum, tapi bukan kebahagiaan yang terpancar, tapi malah kesedihan. Pokoknya aneh. Dia tersenyum, tetapi mimik wajahnya datar dan tanpa ekspresi, kosong. Tentu saja banyak pertanyaan di dalam kepalaku. Ada apa dengan penumpang ini? Kok aneh? Ya sudah, aku yang mulai merasakan ada kejanggalan, semakin merasa harus cepat-cepat sampai tujuan. Akhirnya, jarak tempuh yang seharusnya 30 menit, baru 20 menit kami sudah memasuki wilayah berhenti. Kasih tahu arahnya ya mas, kita udah sampai di berhenti nih, ucapku. Tapi nggak ada jawaban. Penumpang diam. Aku pikir mungkin dia ketiduran, makanya aku langsung melirik ke spion. Ternyata enggak. Dia masih berposisi sebelumnya, menatap keluar sambil tersenyum. Maaf mas, kita sudah di berhenti. Alamatnya di mana ya? Tanyaku sekali lagi. Kali ini lebih keras aku bersuara. Terus aja bang, perumahan depan. Akhirnya penumpang bersuara. Aku lalu kembali menginjak pedal gas secara perlahan. Sepertinya aku tahu perumahan yang dia maksud. Perumahan ini mas, tanyaku lagi ketika di depan sudah ada gapura besar. Iya, jawabnya pendek. Aku langsung membelokkan kendaraan, masuk ke dalam perumahan. Baru kali ini aku masuk ke dalam perumahan ini. Biasanya hanya lewat melintas depan gerbangnya saja. Bukan komplek perumahan mewah, bisa dibilang hanya kelas menengah, kira-kira seperti itu. Setelah gapura gerbang perumahan, terlihat ada pos kecil yang sepertinya pos security. Yang tepat di depannya ada portal besi dalam keadaan terbuka. Ketika sudah persis berada di depan pos itu, aku bisa melihat ke dalam yang ternyata nggak ada siapa-siapa. Kosong. Ya sudah, aku terus masuk ke dalam perumahan. Rumahnya di mana ya mas?
Aku bertanya sekali lagi. Terus saja. Mendengar jawabannya, aku lalu terus ikuti jalan lurus yang memanjang. Jalanan komplek tentu saja sudah sangat sepi. Nggak ada seorang pun yang terlihat. Aku menjalankan mobil sangat pelan, sambil menunggu perintah selanjutnya untuk berbelok kemana. Terus saja mas, tanyaku lagi. Ya, datar jawabnya. Kok nggak belok-belok? Memang rumahnya di mana? Aku bertanya-tanya dalam hati. Sementara jalanan terus semakin ke ujung dan semakin gelap. Terus masuk ke wilayah yang sepertinya masih belum banyak ada rumah berdiri. Aku semakin memperlambat laju ketika melihat ada tembok tinggi di depan. Jaraknya hanya sekitar 50 meter lagi. Mas, di depan jalannya buntu. Rumahnya yang mana ya? Lagi-lagi aku bertanya. Paling ujung, sebelah kiri. Begitu jawab sang penumpang. Aku lalu mengarahkan kendaraan ke rumah yang dimaksud. Memang, ada rumah yang letaknya persis di ujung jalan, sebelah kiri. Lalu aku berhenti dan parkir persis di depannya. Rumah berpagar besi, besar bertingkat, tapi aku nggak bisa melihatnya lebih jelas lagi, karena dalam keadaan gelap. Sama sekali nggak ada lampu yang menyala. Penerangan hanya mengandalkan lampu rumah tetangga. Gelap rumahnya seperti rumah kosong. Setelah sebentar memperhatikan rumah itu, aku lalu bilang begini, "Sudah sampai mas?" Tapi nggak ada jawaban. Tentu saja refleks aku langsung menoleh ke belakang. "Mas," kalimatku berhenti, nggak selesai ketika melihat ternyata mobil dalam keadaan kosong. Nggak ada penumpangnya lagi. Kemana penumpang terakhir tadi? Sudah turunkah? Ah, sepertinya nggak mungkin. Karena aku sama sekali nggak mendengar suara buka tutup pintu. Dan kendaraan baru beberapa detik saja berhenti. Penasaran, aku lalu mengarahkan pandangan ke rumah gelap di sebelah kiri. Rumah penumpang terakhir tadi. Kemudian, aku mengucek-ucek mata. Karena melihat kalau tiba-tiba sudah ada orang yang sedang berdiri di dalam pagar rumah. Dari perawakannya, aku yakin kalau itu memang penumpang tadi. Tapi kapan dia turun dari mobil? Kok nggak ada suara buka tutup pintu mobil dan suara pagar rumah juga? Kok bisa tiba-tiba dia sudah ada di dalam pagar, di halaman rumah? Semakin penasaran, aku membuka kaca mobil yang sebelah kiri untuk memastikan lagi. Setelah kaca sudah terbuka lebar, aku semakin jelas melihatnya. Ternyata benar, yang berdiri di balik pagar memang penumpangku tadi. Dia menghadap kendaraan, menghadapku, berdiri dalam gelap. Tapi, aku masih bisa melihat wajahnya dengan jelas dalam keremangan. Dia tersenyum, dengan muka yang masih datar dan tatapan kosong. Beberapa detik kemudian, dia seperti mengucapkan sesuatu, sangat pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Tapi dari gerakan bibir dan gesturnya, aku menangkap kalau dia mengucapkan terima kasih. Melihat itu, aku mengangguk pelan. Kemudian dia membalikkan tubuh, lalu dalam gelap berjalan menuju pintu rumah. Jalannya sangat pelan, langkahnya gontai. Aku terus memperhatikan pergerakannya, sampai ketika ada pemandangan yang membuat jantungku seperti berhenti berdetak. Setelah sampai depan rumah, dia nggak lantas berhenti melangkah untuk membuka pintu, tapi malah terus berjalan menembus pintu. Iya, tubuhnya menembus pintu, lalu menghilang masuk ke dalam rumah. Kaget melihat itu semua. Beberapa detik lamanya tubuhku kaku gak bisa bergerak. Shock, lemas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi beberapa saat kemudian, dari kaca spion aku melihat ada kilatan cahaya dari belakang.
ada kendaraan lain datang dari arah belakang mobilku. Aku lalu membuka kaca jendela. Ternyata cahaya itu adalah lampu motor yang dikendarai oleh security perumahan. "Lagi ngapain, Bang?" tanya Pak Security setelah dia sudah berhenti. "Ngantar penumpang, Pak, ke rumah itu." Aku menjawab gagap karena masih shock. "Oh gitu, ayo kita ke pos depan dulu." "Iya, Pak." Kemudian aku memutar mobil, lalu mengikuti motor security itu dari belakang. Sesampainya di pos security, aku turun dari mobil lalu diajak untuk duduk di kursi kayu panjang. Aku kaget karena melihat kalau ternyata di pos security ada 2 petugas lainnya. Padahal ketika masuk tadi aku nggak melihat ada orang sama sekali. "Abang ini tadi ngantar penumpang ke rumah di ujung itu?" tanya salah satu security sambil memberikan aku segelas air minum. "Iya, Pak, rumah ujung itu," jawabku. "Oh gitu, ada kejadian aneh nggak?" tanya mereka lagi. Kemudian aku ceritakan semuanya, peristiwa aneh dan seram yang baru saja aku alami. Setelah aku selesai, barulah mereka ganti bercerita. Cerita yang membuat tubuhku semakin lemas setelah mendengarnya. Jadi, penumpang terakhir yang aku antar tadi memang benar rumahnya di ujung jalan itu tadi. Para security juga punya gambaran yang sama denganku tentang perawakan penumpang itu. Penumpang tadi namanya Husairi, umurnya 30 tahunan. Dia bekerja di Jakarta, setiap 2 minggu sekali pulang ke rumahnya di Berantis ini. Rumahnya ini diisi oleh anak istri serta mertuanya. Tapi sekitar 6 bulan sebelumnya Pak Husairi meninggal dunia. Dia menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan pulang. Kendaraan yang dikendarainya mengalami kecelakaan di daerah Kalianda. Setelah kematian Pak Husairi, keluarganya meninggalkan rumah lalu pindah ke tempat lain. Sejak saat itulah rumahnya menjadi kosong. Menurut cerita security juga, ternyata aku bukanlah sopir travel pertama yang mengalami kejadian ini. Sebelumnya sudah beberapa kali ada travel juga yang mengantar almarhum Pak Husairi pulang ke rumahnya.